Baik Pak, bagaimana Kejagung memastikan pemberantasan korupsi ini bukan populisme hukum? Jadi melainkan benar-benar penangkapan yang sampai ke akar, menuntaskan aktor-aktor intelektual, kemudian juga tidak ada pergantian pemain. Ya, itu yang selalu dikatakan, oh Pertamina, wah itu karena ada pemain baru yang mau masuk. Bagi saya pemain baru lama, kalau berbuat saya tangkap. Tetap disikat. Iya, ngapain juga gitu. Berarti memang ini bisa dipastikan tidak akan ada pergantian pemain? Iya. Iya. Untuk kalau ada pemain baru lagi, begitu lagi, saya akan tindak lagi. Untuk kasus apapun yang saat ini sedang ditangani? Iya, betul. Makanya saya katakan dengan anak-anak, teman-teman di sini, ayo kalau ada tindak pidana, kemudian kita tahu kelemahan-kelemahannya, tolonglah kelemahan-kelemahan ini kita perbaiki agar tidak terjadi lagi, tidak ada pengurangan lagi untuk melakukan seseorang itu korupsi. Oke. Salah satu yang menarik yang juga sepertinya baru masif terjadi di era kepemimpinan Pak Burhan, yaitu aparat penegak hukum yang secara masif, secara terus-menerus menampilkan hasil sitaan. Ada uang ratusan triliun, ada mobil-mobil mewah yang dipajang. Ada maksud tertentu nggak sih Pak? Ya, ini lah Mbak. Kita kan melakukan penindakan itu jangan hanya menghukum seseorang, tetapi bagaimana follow the money, bagaimana follow the asset. Kita cari aset-aset, cari uang-uangnya supaya keuangan negara itu dapat kita kembalikan. Itu yang utamanya. Jadi kalau terbuka supaya masyarakat juga ikut mengawasi kami. Masyarakat ikut mengawasi. Jadi memang yang ditampilkan harus sesuai dengan yang dikembalikan, Pak. Betul. Jadi gini, kalau kita kan kalau nanti aset-aset ini ada, kemudian masyarakat tahu, siapa tahu ada yang mau lelang. Dan kita juga akan selalu memelihara ya, secara menyimpannya secara benar agar barang-barang ini tidak turun harga atau apapun. Biasa disimpan di mana Pak? Misalnya kita kalau punya tempat untuk penyimpanannya. Kalau nanti mau lihat silahkan. Ada di Jakarta Barat, di bekas kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Itu di seluruh jalan hasil sitaan? Itu seluruh hasil sitaan? Untuk sitaan sekarang ya di sana. Termasuk mobil-mobil mewah Pak? Iya di sana. Kalau misalnya mobil kan biasa identik dengan penyusutan harga ya Pak. Itu biasa bagaimana merawatnya supaya ketika dilelang harganya tidak menyusut? Ya itu kewajiban kami untuk merawatnya. Walaupun jujur aja belum ada dana untuk perawatannya. Di tengah efisiensi ya Pak? Yeah. Di tengah efisiensi. Tapi Pak sebenarnya juga terkait dengan penyitaan-penyitaan saat ini bagaimana memastikan bahwa memang uang yang berhasil dikembalikan kepada negara itu sebanding. Karena memang ada data-data, misal data dari ICW ini per tahun 2023 sih Pak. Tapi memang yang berhasil masuk kepada negara itu jauh di bawah dengan vonis korupsi sitaan di awal. Begini Mbak. Jadi setiap penindakan itu kadang-kadang hartanya sudah tidak ada. Dan ada juga memang ada yang pinter yang disembunyiin, tetapi memang ada juga yang tidak ada. Kita udah maksimalkan, tapi utamanya kami maksimalkan untuk mencarinya. Dan kemudian kami juga melakukan pelelangan, cuma memang informasi pelelangan kadang-kadang tidak menarik mungkin bagi media. Itu yang kadang-kadang tidak sampai ke masyarakat. Berarti memang sulit mungkin ya untuk tetap harganya sebanding, tapi lebih memaksimalkan. Ya, Mbak. Tapi yang jelas penafsiran bukan harga itu bukan ditentukan oleh kami, ditafsirkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau terus jangan berpikirnya, oh jaksa banyak nih sitaan bisa dipakainya, enggak. Kami semua adalah yang naksir harga adalah dari Kementerian Keuangan. Oke. Dengan adanya draft RUU perampasan aset, apakah bisa memaksimalkan Pak proses pemulihan kerugian negara? Kita berharap Mbak, kita berharap. Dari dulu kami berharap soal itu. Berarti memang sangat ingin segera diproses di DPR? Iya, amin. Untuk mekanismenya Pak, ada salah satu yang beredar juga mekanisme hukum in rem. Jadi bagaimana supaya sitaan ini bisa disita terlebih dahulu sebelum ada putusan pengadilan gitu. Itu sebenarnya mungkin nggak sih Pak? Sih, kalau dimungkinkan aja, Mbak.
Jadi saya mengharapkan yuk undang-undangnya dulu ada, baru kami kan hanya pelaksana di sini. Tapi udah mandek Pak, ini RUU Perampasan aset udah cukup lama, berarti memang harus didorong ya? Harus didorong. Ya. Karena kan bagaimanapun juga kerugian negara ini harus segera dipulihkan. Itu nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.